kegiatan kajian sunnah tarbiyah ruhiyah DTKV FKUA RSUD Dr. Sutomo dengan tema Mari kita istiqomah sampai meninggal dunia. Seperti biasa, sebelum memulai kajian pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Asmi. Kepada Dr. Muhammad Asmi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal aradu wada'aha lil anam. Dan artinya, Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan mengajarinya pandai menjelaskan. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Tumbuhan dan pepohonan tunduk kepadanya. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan, dan keseimbangan. Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Asmi tilawahnya. Setelah ini kita akan melanjutkan acara, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Aunur Rafiq LC dengan tema Mari kita istiqomah sampai meninggal dunia. Sebelumnya, nanti akan diadakan sesi diskusi sekitar pukul 16.30 setelah selesai kajian. Nanti diskusi bisa chat langsung di kolom chat atau bertanya langsung. Tanpa memperlama waktu, mari kita lanjutkan dengan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Aunur Rafiq. Kepada Ustadz Aunur Rafiq, saya persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, saudara dan saudari kami yang berada di kedokteran Dr. Sutomo yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini hanya Allah Ta'ala yang memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali, bertemu untuk menuntut ilmu. Yang ini paling mulianya. Karena Allah Ta'ala tidak membekali para nabi menang melawan orang kufar kecuali dengan ilmu. Dan semoga ilmu yang kita cari ini bisa kita wujudkan dengan amal kepada saudara-saudara kita. Baru saja tadi disampaikan bacaan Quran dari surat Ar-Rahman. Maka Allah Ta'ala adalah belas kasihan kepada hamba, kepada kita semuanya. Bayangkan kita berbuat dosa tidak langsung dihukum oleh Allah. Kemudian juga Allah Ta'ala yang mengajarkan kita Quran.
Karena Quran itu adalah bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita baca dan kita dengar. Dan juga Allah Ta'ala menciptakan manusia. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Bayangkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk beribadah kepadanya. Dan Allah Ta'ala yang memberi kita bisa bicara dan juga memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar, di antaranya bintang, pohon, semuanya itu adalah sujud kepada Allah Ta'ala. Tinggal kita kaum muslimin wal muslimat yang belum banyak beribadah kepada Allah. Namun kita tidak putus asa. Insya Allah kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan beri petunjuk kita semuanya. Kajian kita, ikhwah wa akhwat, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adalah wajibnya kita beristiqomah sampai kita meninggal dunia. Istiqomah itu kalau bahasa kita, nanti akan ada bahasa istilahnya, yaitu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Sebagaimana kita hidup terus-menerus, maka paling banyak hidup terus-menerus adalah beribadah kepada Allah. Nah, sebelum kita ini meninggal dunia, bagaimana kita bisa istiqomah? Karena kita pulang nantinya tidak seperti yang lain. Yang meninggal dunia kita lain dengan makhluk yang lain. Tidak ada upacara, disolati, didoakan. Tapi justru manusia lain. Ini menunjukkan bahwasanya kita meninggal dunia hanya sebentar. Dicabutnya nyawa kita, lalu kita dikubur itu meninggal dunia. Setelah itu kita akan hidup lagi. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 21, surat nomor 21 ayat nomor 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Apa yang disampaikan Allah Ta'ala telah terbukti. Sudah berapa banyak saudara kita, orang tua kita, bahkan juga anak kita meninggal dunia. Namun Allah Ta'ala menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka sebelum kalian meninggal dunia ini, kata Allah Ta'ala, kami akan menguji kamu dengan keburukan. Nah, ya. Dan menguji kita dengan kebaikan. Keburukan, ada pencuri, itu buruk. Ada orang berbuat nakal, berzina, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kufur, itu keburukan. Dan itu ujian untuk kita. Dan ada pula kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Ada orang yang beribadah, tawadhu, orang menuntut ilmu, bersabar. Nah, ya. Jadi kita, ikhwan wa akhwat, kita ini diuji oleh Allah Ta'ala dua. Diuji dengan kejelekan agar kita bisa menjauhinya. Diuji dengan kebaikan agar kita bisa mengamalkannya. Nah, maksud itu semuanya, wa ilaina turja'un. Kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian juga Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa tujuan hidup ini, ikhwan wa akhwat, saudari dan saudara kami, hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita ini ada tujuan pokok agar kita beribadah kepada Allah. Semua manusia punya tujuan. Kerja ada tujuannya, sekolah ada tujuannya. Nah, Allah menciptakan kita hanya satu tujuan. Bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang mau beribadah kepada Allah mendapatkan ketenangan jiwanya di dunia, mendapatkan kenikmatan di surganya. Maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Adz-Dzariyat ayat nomor 56. Dan aku imannya Allah, tidak menciptakan jin dan manusia. Disebut jin yang pertama karena sebelum manusia diciptakan, jin sudah diciptakan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maknanya beribadah kepada Allah. Nah ini. Nah makna ibadah itu sendiri melaksanakan perintah Allah. Nah ini. Dan juga perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
serta meninggalkan larangan keduanya. Kita tinggalkan larangannya Allah, kita tinggalkan pula larangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mungkin kita, ikhwan wa akhwat, akan bisa melaksanakan perintah Allah tanpa ilmu. Tidak mungkin kita akan bisa meninggalkan larangan Allah tanpa ilmu. Bukankah ya antum semuanya yang di rumah sakit ini sebelum mengobati butuh ilmu. Bayangkan kalau kita mengobati tanpa ilmu salah. Meninggal orang itu. Maka kita pun juga begitu melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala ini tidak bisa dengan perasaan kita. Tapi harus menuntut ilmu. Nah, ilmu itu adanya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kita ini kalau muslimin wal muslimat, kebutuhan kita ilmu din itu lebih banyak daripada kebutuhan kita dunia. Karena kebutuhan kita dunia hanya sebatas umur kita. Berapa? 60-70 tahun itu standar. Kalau lebih itu 1-2. Tapi kebutuhan ibadah ini untuk dunia kita dan akhirat kita. Nah, inilah perlunya kita menuntut ilmu. Menyempatkan waktu betul-betul menuntut ilmu. Yang dimaksud menuntut ilmu adalah mencari kebenaran dalam Al-Quran. Mencari pula kebenaran dalam hadis. Perintahnya kita kerjakan kalau mampu. Ada kita tidak mampu seperti haji. Maka kita diampuni oleh Allah Ta'ala karena tidak mampu. Ada lagi yaitu kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, ya. Maka orang melaksanakan atau melanggar larangan Allah Ta'ala dalam keadaan terpaksa tidak dihukum. Nah, untuk meninggalkan larangan butuh ilmu, melaksanakan perintah butuh ilmu. Dan ketika Allah Ta'ala menyuruh kita ibadah, ini bukan kepentingan Allah, bukan. Tapi kepentingan kita sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak butuh sama kita. Dan semua larangan Allah Ta'ala ini, ikhwan wa akhwat, kalau kita pelajari mesti bahaya jika dilanggar. Bayangkan Allah Ta'ala melarang kita membunuh. Membunuh bahaya. Karena kita dibunuh juga tidak mau. Melarang kita mencuri. Karena barang kita dicuri juga tidak mau. Melarang kita berbuat zina. Karena keluarga kita dizina juga tidak mau. Melarang kita mengurangi timbangan. Karena kita membeli sesuatu dikurangi timbangannya juga tidak mau. Jadi semua larangan Allah Ta'ala ini cocok dengan fitrah kita. Artinya akal kita yang sehat, kalau kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala, mesti kita menjadi orang baik. Kalau kita melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, mesti kita menjadi orang baik. Bayangkan kita sholat 5 waktu, tidak ada penyakit karena sebab sholat 5 waktu. Kita mengeluarkan zakat, tidak ada penyakit badan kita karena sebab mengeluarkan zakat. Karena apa? Ibadah ini Allah Ta'ala menolong kita semuanya. Nah, di sini ya, jadi itu makna ibadah. Jadi melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah, demikian meninggalkan larangannya. Kemudian juga, mungkin kita akan tanya, sampai kapan kita ini beribadah? Nah, ya. Beribadah kita, ikhwan wa akhwat, itu hanya sebentar. Tidak lama ibadah kita ini. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu, yaitu kepada Allah, sampai datang kepadamu karena kematian. Ya, ajal maksudnya mati. Jadi kita beribadah sebentar, mulai dari balik kita, kalau wanita mulai umur 9 atau 10 sampai meninggal. Dan kalau laki-laki mulai baliknya mungkin umur 12 atau 13, 15 sampai meninggal dunia. Jadi ibadah kita itu pendek. Sebagaimana umur kita pendek. Tapi ikhwati wa ikhwan, kalau kita mau beribadah sebentar ini kenikmatan untuk selamanya. Jadi kita di dunia itu ada 2 pekerjaan. Pertama, pekerjaan mencari nafkah untuk menghidupi jasad kita. Yang nomor 2,
menuntut ilmu, beribadah untuk bekal di akhirat kita nanti. Karena kita di akhirat itu sudah tidak beribadah, tidak lagi menuntut ilmu, tidak diperintah sholat, tidak lagi diperintah zakat, tidak lagi diperintah kerja. Yang ada dua, kenikmatan bagi orang mukmin, yang nomor dua azab bagi orang kafir. Nah, ini yang perlu kita pahami, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena ibadah itu luas, melaksanakan perintah Allah. Kita mencari rezeki untuk anak kita, istri kita, bagian daripada ibadah. Mencari rezeki yang halal termasuk bagian ibadah. Ya, kita masuk rumah, ya, membaca apa gitu ya. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu juga bagian ibadah, karena ibadah itu ada bentuk lisan, ada bentuk tangan kita, ada dalam bentuk hati kita, anggota badan kita. Maknanya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Melaksanakan perintah Nabi, kita makan dengan tangan kanan, ya. Kita bertemu saudara kita membaca assalamualaikum, itu bahkan ibadah. Jadi tidak sulit ibadah ini. Dengan syarat kalau kita tahu ilmunya. Nah, ibadah ini sampai ketika kita sudah meninggal dunia sudah selesai. Tidak lama. Bahkan juga dalam satu hadis di situ dijelaskan idza matal insanu in qata'a amaluhu. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Apabila anak Adam ini sudah wafat atau mati, terputuslah amalnya. Nah, kecuali selanjutnya, ya, kecuali orang sebelum meninggal dunia itu dia bersedekah. Nah, sedekah mengalir atau punya ilmu kita sampaikan. Makanya kalau bisa, ya, untuk saudaraku dan saudaraku, ilmu yang antum miliki kedokteran ini bagaimana bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, karena orang Islam juga sakit. Ya. Niati, baca dulu sebelum mengobati. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si. Baca bismillah. Ya, dan juga bagaimana kita atur pergaulan kita, bukan pergaulan yang bebas. Nah, ini betul-betul bagian daripada ibadah. Nah, ya. Jadi ibadah itu pendek waktunya sampai kita meninggal dunia. Bahkan ada hadis yang di sini tidak saya tulis. Apa katanya beliau? Inna a'mara ummati baina sittina ila sab'in. Tidak ada di situ. Sesungguhnya umur umatku ini, katanya beliau, antara 60 sampai 70, itu yang standar. Kalau toh umurnya 80, 90 itu 1-2. Yang banyak antara 60, 70. Jadi pendek kita. Nah. Dan juga wa aqalluhum man yajuzu bidzalika. Sedikit orang yang umurnya lebih daripada 70 itu bisa dihitung. Yang banyak standar 60, 70 sudah meninggal dunia. Beliau meninggal dunia umur 63 tahun. Nah, inilah pendeknya umur kita. Tapi kalau waktu yang pendek ini, ikhwan wa akhwat, nah, kita gunakan ibadah kemuliaan yang tinggi. Nah, sekarang wajibnya kita istiqomah sampai meninggal dunia. Nah, ya. Wajib kita istiqomah. Istiqomah tetap langgeng. Karena kita ini setiap hari makan. Kalau kita tidak makan, mati. Maka orang beribadah, tidak beribadah, mati hatinya. Matinya hati lebih bahaya daripada matinya jasad. Ya. Jadi ibadah ini bukan bulan Ramadan saja. Lalu kita tingkatkan, kemudian setelah bulan Ramadan kita santai, tidak begitu. Kita ini kerja. Ingin bagaimana gaji kita hari ini lebih banyak daripada kemarin. Ingin bagaimana besok lebih banyak. Ingin bagaimana ilmu kita besok lebih tinggi daripada sekarang. Dan itu sifat manusia. Padahal kalau kita punya harta yang banyak, meninggal dunia tidak kita bawa. Nah, orang beribadah juga begitu. Bagaimana ibadah kita sekarang ini lebih meningkat daripada kemarin. Kalau kita bulan Ramadan meningkat, maka setelah bulan Ramadan kita harus lebih meningkat. Entah siam kita, sholat jamaah kita, sholat taraweh. Sholat taraweh bulan selain Ramadan tidak ada, tapi sholat tahajud, baca Quran, berinfak kepada saudara-saudara kita yang miskin. Ini bagian daripada ibadah, tidak boleh putus.
Sekalipun toh kita luar daripada bulan Ramadan. Kapan kita putus? Kalau kita sudah meninggal dunia. Nah, kewajiban istiqomah ini termaktub di dalam surat yaitu Fussilat ayat nomor 30 sampai 32. Suratnya nomor 41. Ya. Nah, saya baca dulu. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, kita ini bicara, Rabbuna Allah, Rabb kita, pencipta kita Allah. Nah, siapa mengatakan pencipta kita siapa? Allah. Yang beri rezeki kita siapa? Allah. Yang menyehatkan badan kita siapa? Allah. Yang memberi keturunan kita siapa? Allah. Karena Allah Ta'ala satu. Nah, ya, ini menunjukkan kita harus bertauhid. Ya, siapa menyembuhkan penyakit? Allah. Siapa yang membuat kita senang? Allah. Nah, gitu. Ya, siapa yang beri rezeki? Allah. Ini namanya innalladzina qalu Rabbuna Allah. Maknanya kita harus beribadah terus kepada Allah. Summa istaqama, kemudian istiqomah. Istiqomah mana? Terus lurus, tidak berhenti, tidak malas. Ya, dan tidak futur. Ini maknanya ibadah harus sampai meninggal dunia. Nah, ketika kita sudah bersyahadat la ilaha illallah, bertauhid dan tetap continue terus beribadah, apa faedahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun. Malaikat itu tempatnya di langit, punya sayap. Jadi ke atas ke bawah. Malaikat akan turun. Maksudnya malaikat turun itu kenapa? Apa maksudnya? Alla takhafu wa la tahzanu. Nah, ini faedahnya orang istiqamah beribadah yang tidak pernah putus. Pertama, maka malaikat akan membisikkan kepada kita. Ya, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Ini keutamaan orang yang terus beribadah. Makanya para nabi itu tidak ada yang takut walaupun mau dibunuh oleh orang, mau dicaci maki dan mau diperangi. Kenapa? Allah Ta'ala menjamin kelanggengan ibadah itu hatinya tenang. Dan tenangnya jiwa itu nikmat dunia yang paling besar. Bayangkan kalau kita ini punya harta, punya mobil, punya istri, punya suami, segala satu semanding, ya. Tapi hati kita sedih, tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Ya, hati kita sedih, tidak bisa merasakan nikmatnya kita punya istri, punya suami. Karena apa? Kesedihan ini menghilangkan kenikmatan dunia semuanya. Tapi ketika orang itu miskin, ya, pas-pasan rezekinya, tapi ahli ibadah, tenang jiwanya. Nah, ternyata ketenangan ini ukhti wa ikhwan bukan tergantung masalah urusan dunia, tetapi tergantung masalah ibadah kita kepada Allah, masalah tauhid kita kepada Allah. Itu satu, nah, keuntungan. Jadi malaikat akan membisikkan kita, jangan sedih kamu, jangan pula kamu gelisah. Yang nomor dua, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ini faedah nomor dua. Nanti akan diperjelas lagi. Dan bergembiralah kamu. Jadi malaikat itu akan membisikkan kita. Membisikkan kita dengan kalimat, bergembiralah kamu dengan surga Allah. Yang kamu telah dijanjikan dengan surga itu. Dan surga itu, ikhwan wa akhwat, dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebab amal. Bukan sebab yaitu kaya dan miskin. Bukan sebab sehat dan sakit, tidak. Sebab amal. Kenapa? Amal itu usaha kita. Ya, belum tentu orang ingin kaya lalu berusaha menjadi kaya, belum tentu. Tapi kalau amal ibadah ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada ibadah yang sulit. Ya, akhwat. Kita tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Ya, tidak mampu sholat dengan duduk, boleh sholat dengan berbaring. Itu ibadah. Sholat kita dengan berbaring itu pahalanya seperti sholat kita dengan berdiri. Kenapa kita berbaring? Karena tidak mampu berdiri.
Tapi kalau ikhwan wa akhwat ini mau operasi, ya, mau bedah tulang atau mau bedah anggota organ manusia, kita sakit, kita berbaring tidak bisa. Kita harus sehat. Kalau lumpuh badan kita tidak mungkin. Tapi orang lumpuh beribadah masih diterima. Subhanallah. Inilah kenikmatan kita memahami masalah ibadah. Dan orang beribadah itu hasilnya untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang bisa mencuri pahala. Satu contoh gini saja. Kalau kita punya hafalan, ya, 1 juz ayat Al-Quran. Bapak kita meminta setengah juz tidak mungkin. Ibu kita meminta 1/4 juz tidak mungkin. Atau anak kita minta 1/4 juz tidak mungkin. Kenapa? Amal soleh itu untuk orang beramal. Lain dengan kita punya kekayaan. Pulang kerja dapat duit, istri kita minta. Atau suami kita minta. Keluarga kita minta. Tetangga pinjam. Adakah orang bisa pinjam amal kita? Tidak ada. Nah, ini keutamaan yang nomor 2. Bahwa orang yang senantiasa istiqomah beribadah dengan waktu yang relatif singkat ini. Dijamin Allah Ta'ala masuk surga. Dan di surga ini, ikhwan wa akhwat, kenikmatan yang belum pernah terlintas di dunia. Kenapa? Kita dibuat mudah lagi oleh Allah. Yang sangat tua menjadi muda. Dan tidak ada kewajiban sholat. Kita punya kenikmatan murni. Ya, mau minta apa atau semandi. Sudah disediakan. Ya, minta sesuatu dan tidak ada orang itu alergi dengan makanan. Kenapa tidak berak, tidak kencing, tidak capek? Ya. Dan itu tidak ada kenikmatan di dunia. Nah ini. Yang nomor 3. Maka Allah menjelaskan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, ya. Nahnu maknanya kami, ya kami itu Allah Ta'ala, akan melindungi kamu, hei orang yang ahli ibadah, hei orang istiqomah, di dunia dan di akhirat. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah melindungi, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencabut haknya Allah. Nah, makanya para nabi kan mau dibunuh oleh orang kafir, para sahabat begitu, ulama-ulama begitu, dilindungi oleh Allah. Dilindungi dari semua bahaya yang diakibatkan orang yang benci kepada mereka. Nah, inilah nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya yang akan menjaga kamu, yang mencintai kamu dalam kehidupanmu di dunia dan juga di akhiratnya nanti. Ketika Allah Ta'ala mencintai kita, tidak ada satupun yang bisa mencabut kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Dan kecintaan Allah Ta'ala kepada kita itu tidak sama dengan kecintaan suami kepada istri. Tidak sama kecintaan istri kepada suami. Tidak sama kecintaan seorang tua dengan anak. Karena kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman, semua yang menjadi kebutuhan hambanya dipenuhi oleh Allah. Dan Allah Maha Kaya. Nah ini kenikmatan bagi orang istiqomah. Dan ini bisa kita praktekkan sendiri. Nah, karena kenikmatan ibadah itu untuk orang yang beribadah, bukan untuk yang lain. Manfaat yang lain, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Maka engkau orang istiqomah di dunia, apa yang kamu minta di akhirat, di surga tersedia. Ya. Memperoleh apa yang kamu inginkan. Jadi tidak ada yang terlarang. Di dunia kita mau makan enak, ya, makan kuri-kuri ternyata asam urat kita. Mau makan ini darah kita naik, ya, terutama orang sudah lanjut usia. Mau makan yang enak-enak santenan, kolesterolnya naik. Nah, ini di dunia. Tidak ada orang sholat malam lalu kolesterolnya naik. Tidak ada orang yang bersedekah lalu asam uratnya naik. Tidak ada. Jadi penyakit ini semuanya muncul karena ketamaan urusan dunia. Makanya Allah Ta'ala berfirman, kulu wasrobu wala tusrifu. Ya. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau kita beribadah harus banyak. Kenapa?
Karena ibadah ini untuk kelanggenggan kita di akhirat. Tapi kalau makan minum untuk sekedar hidup kita di dunia. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian juga keuntungan yang lain. Walakum fiha ma tatta'un nuzulan min ghafurur rahim. Dan engkau pula, yaitu kamu akan terpenuhi apa yang kamu minta. Subhanallah. Ya. Apa yang kita ingini disediakan oleh Allah. Tidak ada keinginan kita di surga yang ditolak oleh Allah. Nah, padahal kita kadang-kala di dunia ingin sesuatu kita tidak terpenuhi. Nah, inilah keutamaan bagi orang-orang yang sifatnya mau istiqamah. Allah berfirman, nuzulam min ghafurir rahim. Semuanya itu turun dari zat yang maha mengampuni dosa kita. Dan juga dari zat yang belas kasihan kepada kita semua. Itu makna kesimpulannya. Yang nomor 2. Selanjutnya makna ayat. Nah, makna ayat satu persatu di sini. Makna ayat innalladzina qalu rabbunallah. Maknanya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb itu maknanya pencipta kami, pemilik kami, yang mengurusi kami, yang menanggung kehidupan kami, yang memberi rezeki kami, itu namanya Rabb. Mereka itu bersyahadat la ilaha illallah. Nah, ya. Bersyahadat la ilaha maknanya kita hanya diwajibkan ibadah hanya kepada Allah. Kita ibadahnya kepada Allah, ibadahnya tunduk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, ini ibadah. Jadi kalau ada perintah manusia, sedangkan Allah tak melarang, kita tidak boleh melaksanakan perintah manusia itu. Kalau manusia melarang, sedangkan itu perintahnya Allah, kita harus tinggalkan larangan manusia. Satu contoh namanya, kita sedang kerja, lalu dilarang sholat. Kita sholat, karena sholat perintah Allah. Ya. Kemudian satu saat kita ini dilarang oleh Allah Ta'ala, tetapi diperintahkan oleh manusia. Maka kita tinggalkan perintah manusia. Karena kita akan berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah. Makanya kita kaum muslimin kalau mau menuntut ilmu din dan mengamalkan nikmat hidup, mengalahkan nikmatnya makanan. Kita makan nikmatnya di mana? Nikmatnya di lidah. Kalau sudah dikunyah masuk ke perut, hilang kenikmatan. Tapi nikmat iman ini sampai ke lubuk hati. Merasa menjadi tenangnya jiwa. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan ibadahmu kepada Allah itu dijamin hatimu akan tenang. Ya. Jadi makna ayat innalladzina qalu rabbuna yaitu orang yang bersyahadat dan tidak beribadah kecuali pada Allah. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya. Dan tidak boleh beribadah atau tunduk kepada makhluk. Walaupun bapak kita sendiri. Bapak kita menyuruh jangan sholat. Nah, jangan siam, tidak boleh. Ya, karena itu perintah Allah kok orang tua melarang. Nah, sekarang makna istiqomah. Nah, ya. Jadi makna istiqomah itu bahasa kita terus-menerus tidak berhenti. Sekarang makna istiqomah menurut penjelasan dari kalangan ahli tafsir. Kenapa kita ahli tafsir? Karena ahli tafsir ahli yang mengetahui ilmu. Seperti dalam masalah kesehatan, kita tanya kepada dokter. Ya, bukan tanya kepada petani, karena bukan bidangnya. Maka menanya masalah istiqamah ini haknya orang punya ilmu. Berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, istiqamah ialah orang yang ikhlas beramal karena Allah. Nah, ya. Ikhlas itu, ikhwan akhwat, amalnya hati. Jadi hati yang mana ikhlas gini. Ketika ada orang yang memuji atau yang mencaci, kita tetap ibadah, istiqamah. Ya. Tatkala tidak ada orang sholat, kita tetap sholat. Tatkala tidak ada orang siam, kita siam karena siam perintah Allah. Tatkala tidak ada orang baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Karena apa? Ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Jadi ada orang yang menemani dia beribadah atau tidak, tetap istiqomah. Nah itu makna pertama istiqomah dari ikhlas karena Allah Ta'ala.
Jadi kita sholat ini bukan bagaimana karena dilihat oleh orang, atau ketika orang banyak kita mau sholat, ketika tidak ada temannya tidak sholat, itu bukan ikhlas. Jadi ikhlas itu melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, dibenci oleh orang atau dipuji tidak berubah. Ada temannya atau sendirian tidak berubah. Karena dia beribadah karena Allah. Itu makna yang pertama. Ya, jadi menjalankan taat kepada Allah Ta'ala menurut syariat Allah. Jadi satu hatinya ikhlas. Yang nomor dua yang dikerjakan itu menurut syariat Allah. Kita sholat duhur 4 rakaat. Tidak 8 rakaat. Walaupun 8 lebih banyak. Tapi karena tuntunannya 4 rakaat. Nah, kita siam mulai dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Nah itu, kita tidak siam 2 hari tanpa makan, tanpa minum, bukan. Maknanya nomor 2, makna istiqomah. Jadi pertama tadi, ikhlas kita beribadah pada Allah Ta'ala, kemudian melaksanakan ketaatan ini pada Allah. Yang nomor 2, Umar bin Khattab berkata, istiqomah ialah taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini dari sahabat. Jadi taat kita pada Allah, taat itu namanya tunduk, mau diperintah dan mau dilarang. Ya. Karena perintahnya Allah Ta'ala mesti baik. Bayangkan kita diperintah siang, alhamdulillah mampu kita. Diperintah sholat yaitu taraweh 11 rakaat mampu. Dan itu tidak ada unsur negatifnya untuk badan kita. Oleh karena itu orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri boleh dengan duduk. Subhanallah. Tidak mampu sholat dengan duduk boleh berbaring. Indahnya Islam seperti itu. Karena apa? Allah Maha tahu kemampuan hambanya. Kita tidak mampu siam boleh bayar fidyah. Perhatikan peraturan manusia dibandingkan dengan syariat Allah lebih mudah syariat Allah. Tidak mampu haji kita karena miskin, bebas dari kewajiban haji. Ya. Itulah indahnya perintahnya Allah. Jadi kita melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala yang wajib atau perintahnya beliau yang sunnah, meninggalkan larangan. Ini makna istiqomah. Jadi setiap hari kita harus istiqomah. Waktunya sholat, sholat. Ya. Waktunya kita infak, infak. Ya. Waktunya kita tahajud, tahajud. Waktunya kita sholat yaitu duha, sholat duha. Itu namanya istiqomah. Sebagaimana kita ikhwan wa akhwat istiqomah pula tidur. Bayangkan kalau kita waktunya tidur, enak badan kita. Waktunya kita kencing, lalu kencing, bagus. Bayangkan waktunya kencing, kita tidak kencing. Bahaya jasad kita. Bisa mengendap. Ya, dan bisa tersumbat. Waktunya buang air, kita tahan 2 hari saja tidak buang air. Sakit badan kita. Bagaimana waktunya ibadah kita tinggalkan? Lebih madorot mana meninggalkan urusan dunia dengan urusan ibadah? Bayangkan kalau kita kerja setiap hari, kok 2 hari, 3 hari tidak kerja, terasa rugi kita. Padahal kita tidak kerja 3 hari itu bisa hutang. Bisa minta bantuan keluarga kita untuk makan. Tapi kalau kita tidak beribadah 3 hari, siapa yang bisa memberi pahala pada kita? Nah. Kemudian juga dijelaskan oleh Abu Al-Aliyah dan As-Sudi berkata istiqomah ialah ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Nah, ikhlas di dalam beramal, ikhlas itu hati. Ya. Kita ini tergantung hati kita. Ya, kalau hati kita semangat, badan kita ikut niat kita. Yang menuntut ilmu. Seandainya dalam hati kita tidak ada semangat menuntut ilmu, kita tidak akan hadir taklim. Jadi hati ini betul-betul merupakan yaitu hal yang sangat pokok untuk menata kita, untuk menyuruh kita. Makanya upayakan hati kita, hati orang yang beriman. Kalau hati yang beriman akan menyuruh jasad kita untuk beramal soleh. Muqatil berkata istiqomah ialah tetap berilmu dan tidak murtad. Tetap berilmu maknanya menuntut ilmu, beramal. Tidak murtad maknanya tidak berhenti. Nah, kalau kita jumpai sekian banyak keterangan ini tidak ada perbedaan satu sama lain. Hanya beda redaksinya.
Kesimpulannya bagaimana kita beribadah ini sampai mati dengan keikhlasan hati kita. Ikhlas. Ya, bukan karena takut manusia, bukan dipuji oleh manusia. Yang nomor 2, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi-Nya. Ya. Yang nomor 3, bagaimana kita meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Nabi-Nya. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Nah, kalau ini kita laksanakan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat tadi akan kita peroleh setelah kita meninggal dunia. Nah, sekarang berikutnya hukum istiqamah. Bagaimana hukumnya? Mubahkah atau haram atau lainnya? Hukum istiqamah adalah wajib setiap umat Islam. Ini fardu ain. Lain dengan salat jenazah fardu kifayah. Sebagian orang menyolati, yang lain gugur. Tapi ini wajib ain, seperti wajibnya ain kita buang air. Wajibnya ain kita kencing. Itu wajib ain, tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Nah, kewajiban istiqomah beribadah sampai meninggal dunia ini, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura nomor 15, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum." Karena itu serulah ya, mereka kepada agama itu. Kita disuruh mendakwahi ya. Kita punya WA, kita undang ikhwan akhwat kita, mari kita taklim. Nah, ini namanya ud'u. Pahalanya banyak. Wastaqim kama umirta, dan istiqomalah, tetaplah laksanakan perintah Allah Ta'ala. Ya. Kamu urpinta maknanya sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kita ini yang memerintah kita Allah. Kita ini diperintah. Yang memerintah kita Rasulullah SAW atas perintah Allah. Kita ini yang diperintah. Nah, jadi kita disuruh berdoa pada Allah dan suruh istiqamah. Lalu Allah menjelaskan, wala tattabi ahwa'ahum. Kamu jangan mengikuti hawa nafsumu. Ya. Hawa nafsu ini, ikhwan wa akhwat, selalu mengajak kita malas ibadah. Bayangkan kalau kita malam hari jam 2, ya, umpamanya ada panggilan, Pak, ini atau ini, ya ini Bu, ini ada orang operasi nih, tapi sekarang mendadak sekali ini, ya, orang operasi dan ini dapat biaya sekian, bangun kita. Tapi belum tentu. Ketika kita mau bangun malam untuk sholat 11 rakaat, padahal sudah bangun, nanti apa katanya? Setan jin yang ada di tubuh kita, urkut, tidur dulu, kamu tadi capek. Nanti saja. Nah, saya bicara seperti itu karena saya juga punya jin yang kufur. Sebagaimana antum semuanya. Jadi kalau masalah ibadah kita ini dibuat untuk lambat. Masalah urusan dunia kita supaya menyegerakan. Nah, kalau kita mau rekreasi ya dengan anak-anak dan cucu umpamanya nanti jam 2. Kalau bangun saya ajak, kalau tidak saya tinggal. Banyak yang bangun. Itu urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan ibadah belum tentu. Kenapa Allah mengatakan wala tattabi' ahwa'ahum. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu benci kepada ibadah. Hawa nafsu kita itu senang malas ibadah. Ya, senang berbuat jahat. Bayangkan kalau kita ini mengikuti hawa nafsu kita, hancur. Bahkan lebih bahaya daripada hewan. Tapi kita punya iman. Nah, iman ini yang menahan hawa nafsu kita. Yang nomor 2. Di dalam surat Uhud ayat nomor 112. Fastaqim kama umirta. Maka beristiqomalah. Tetaplah kamu dalam jalan yang benar. Sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah, istiqomah ini wajib. Wa man taba ma'aka, dan orang telah bertobat bersama kamu. Orang bertobat itu asalnya maksiat lalu dia berhenti. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Nah, melampaui batas tidak boleh. Kita saja kalau melampaui batas makan bahaya. Melampaui batas istirahat bahaya. Melampaui batas dalam masalah ibadah juga tidak boleh. Karena ada semuanya itu ada batasnya. Innahu bima ta'maluna basir, karena Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini.
Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kita wajibnya kita istiqomah. Dari Sauban radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istaqimu walan taksu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wa la yukhafidu 'alal wudu'i illa mu'minun. Artinya, beristiqomalah kalian yang diperintah untuk kita, para mukmin. Dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Menghitung apa? Istiqomah, karena banyak pahalanya. Dan beramallah, kita disuruh beramal. Sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Karena sholat itu pertama kali dan rukun Islam yang paling banyak kita kerjakan sholat. Siam hanya 30 hari 1 tahun. Haji seumur hidup 1 tahun. Ya, seumur hidup sekali, bukan setahun. Seumur hidup sekali. Zakat untuk yang mampu. Ya. Tapi sholat untuk orang sakit tetap sholat. Untuk yang sehat juga sholat. Kita pergi harus sholat, di rumah juga harus sholat. Ini pentingnya sholat. Makanya kita upayakan kalau memang sedang kerja, mengoperasi yang lainnya, bagaimana kalau bisa waktu sholat ini kita tepati dulu. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah Ta'ala ketika kita kerja dengan bersabar dan sholat. Mungkin kita mau operasi, sholat dulu 2 rakaat. Nah, ya. Satu saat kita perlu siam. Karena siam itu amalan sangat mulia. Sholat juga begitu termasuk amalan yang mulia. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita agar kita senantiasa sholat dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Nah, kalau bisa kita senantiasa wudhu. Ya, kalau kita sudah mau kerja wudhu dulu. Ya, mau sedang operasi, mau sedang mengobati, wudhu dulu. Wudhu mudah kita kan. Tidak ada air kita tayamum. Nah, ya, coba itu. Ikhwan wa akhwat, praktekkan kenikmatan itu untuk kita. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, ketika dari Abu Ammar atau Abu Amro, Sufyan bin Abdillah alaihissalam, As-Saqafi, ia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu akhadan ba'daka. Artinya, wahai Rasulullah SAW, ajarkan kepadaku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain. Subhanallah. Ya, jadi sahabat ini meminta bertanya pada beliau yang kalau sudah dijawab tidak perlu bertanya pada yang lain dan mencukupkan itu. Apa jawabnya? Qul amantu billah summastaqim. Qul amantu billah summastaqim atau qul amantu billah fastaqim. Ada 2 di situ. Qul amantu billah summastaqim atau qul amantu billah fastaqim. Maka pesan beliau, berimanlah kamu kepada Allah. Katakan, ya Allah, aku beriman kepadamu. Maknanya beriman kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian apa? Fastaqim, maka istiqomah, lanjutkan sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Nah, orang beribadah ikhwan wa akhwat itu orang yang paling bagus. Mencuri tidak mau, dia mau beribadah kok mencuri. Mengurangi timbangan tidak mau. Bohong tidak mau. Menipu orang tidak mau. Kenapa? Orang ibadah itu dijaga oleh Allah. Makanya kita tidak mencoba ahli hadis lalu masuk surat kabar mencuri, menyuap, tidak ada. Justru orang-orang yang bukan ahli ibadah ini orang yang berbuat jahat. Tidak kita jumpa ahli hadis, ya, lalu berbuat zina, mencuri, minum khamar, mabuk, berjudi, tidak ada. Karena orang beribadah dijaga oleh Allah Ta'ala kehormatannya di dunia, apalagi di akhirat. Justru orang yang meninggalkan ibadah maka akan ditemani oleh syaitan. Nah itu, ya, ditemani oleh syaitan. Disuruh berbuat jahat.
Makanya kita tidak menjumpai itu pencuri, pemabuk, malam, kengkengan, kesana kemari, berjudi, melainkan orang tidak beribadah. Selanjutnya, keutamaan istiqomah. Ya. Ketika Allah Ta'ala menyuruh kita istiqomah, mesti ada keutamaannya. Nah, sebagaimana kita kerja, keuntungannya dapat rezeki. Kita menuntut ilmu, keuntungannya kita juga mendapatkan ilmu. Maka keuntungan pertama dibuat yang dicabut rasa takut dan sedih. Nah, dihilangkan rasa takut kita, rasa sedih kita. Penyakit takut adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Tidak ada penyakit yang paling bahaya kecuali penyakit takut. Karena susah obatnya. Kalau orang itu patah tulang, ya bisa dioperasi, jantungnya lemah. Tapi kalau takut, ini kenapa? Itu penyakitnya jiwa. Dikasih makan yang enak, belum bisa. Nah inilah. Jadi penyembuh penyakit kegelisahan dalam hati adalah istiqomah. Oleh karena itu dijelaskan di situ, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya bisa dibaca sendiri dari surat Al-Ahqaf nomor 13. Kalau tadi surat Fussilat. Yang nomor 2, dimasukkan ke dalam surganya. Subhanallah. Ya. Maka orang yang tidak istiqamah masuk di neraka. Ya. Karena Allah Ta'ala memasukkan surga bagi orang istiqamah. Makanya Abu Jahal walaupun itu kerabat Nabi SAW masuk neraka. Abu Lahab masuk neraka. Tapi justru budak namanya Bilal bin Rabah yang dicaci maki masuk surga. Maka beliau menanya, Bilal, kenapa kakimu di surga? Iya wahai Nabi, saya setiap wudhu sholat 2 rakaat. Subhanallah. Nah, kemudian juga yang nomor 3, mereka itu dihibur oleh malaikat agar gembira dan tidak sedih. Gembira di dunianya, gembira pula di akhiratnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Ya. Dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Ya. Subhanallah, jadi berjalan sendiri. Tidak ada orang di rumahnya. Ketika ada tamu, ketika ada orang yang mau berbuat jahat, malaikat membisikkan, jangan takut kamu. Subhanallah. Atau bin Abi Rabah berkata, jangan kamu takut dan sedih atas dosamu. Kita ini kan banyak dosa. Tapi kalau istiqomah, diampuni dosa kita. Kecuali dosa hubungan dengan orang. Kalau kita pinjam, ya harus kembalikan. Hutang harus dibayar. Tapi dosa kita hubungannya dengan Allah banyak sekali. Makan dengan tangan kiri. Ya, kadang-kadang meninggalkan yang wajib. Kita tidak tahu. Nah inilah keuntungan istiqomah. Dan istiqomah itu akan menghapus dosa kita yang lalu. Dengan dasar ayat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tidak ada di situ. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosamu. Sholat menghapus dosa. Kan ya? Siyam menghapus dosa. Zakat menghapus dosa. Berbuat baik pada orang tua menghapus dosa. Subhanallah. Keutamaan orang yang istiqomah. Yang itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan ibadah. Kemudian nomor 4. Allah mencintai dan melindungi mereka di dunia dan di akhirat. Kalau Allah Ta'ala sudah mencintai, tidak perlu kita butuh dicintai oleh orang. Dan Allah akan membuat orang lain senang dengan kita. Makanya Rasulullah SAW dicintai oleh para sahabatnya. Sampai sekarang kita juga mencintai beliau. Walaupun kita tidak pernah melihat beliau, kita cintai dengan kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah sejahterakan Nabi Muhammad wassalam dan selamatkanlah pula. Makanya kita salat selalu berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dicintai, tidak ada yang membenci. Siapapun yang membenci ahli sunnah, Allah Ta'ala akan menghalanginya. Karena Allah Ta'ala mencintai. Dan itulah makna ayat nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-Imam Baghawi berkata, itu ada
keterangan merah, tulisan merah itu. Kami malaikat berkata, kami maknanya malaikat. Kamilah yang menjaga dan menolong dirimu di dunia. Kami malaikat yang menjaga dan menolong dirimu di dunia. Atas izin Allah. Dan yang menolong kamu di akhiratnya nanti. Kami tidak akan pisah dengan dirimu sampai kalian masuk surga. Orang mukmin itu, ikhwan wa akhwat, kalau beribadah ditunggu oleh malaikat. Pergi itu didampingi oleh malaikat. Cuma kita tidak melihat. Ketika ada orang-orang yang mengganggu kita, malaikat menghalangi. Seperti Rasulullah SAW mau dibunuh oleh Abu Lahab. Katanya temannya Abu Lahab, kenapa kamu bunuh Muhammad itu? Loh, kamu tidak tahu ya? Di depan saya ini banyak orang, ternyata itu malaikat. Ya. Ini keuntungan. Jadi kita ini berjalan itu bukan sendirian, dikawal oleh malaikat tanpa minta apa-apa malaikat dari kita. Kita di rumah tahajud sholat didampingi oleh malaikat. Makanya orang masuk masjid aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid aman, tidak ada kontrol ini apa lain dengan masuk mal. Ditanya, ya kita bawa senjata apa tidak? Kenapa orang masuk masjid malaikat menjaga? Tidak semuanya orang penjahat boleh masuk masjid. Nah ini keutamaan bagi orang yang istiqomah. Kemudian juga jika dia meninggal dunia, amal sunnah mereka, ya, jika lupa meninggalkan amal sunnah, nah, karena ketiduran tetap mendapatkan pahala. Jadi gini, jadi kita biasanya sholat malam, 11 rakaat, ternyata capek sorenya itu sedang operasi, capek ketiduran. Sampai subuh kita baru bangun. Karena kita tidak bisa bangun itu bukan karena malas kita, tapi karena yaitu kita tidak bisa bangun ditulis oleh Allah Ta'ala seperti orang sholat sebelumnya. Kalau kita dermawan, pada saat kita tidak mendapatkan rezeki, kita tidak bisa berinfak, ditulis oleh Allah Ta'ala seperti kita pada waktu dermawan. Nah, di situ dalilnya bisa dibaca sendiri gitu. Nah, nomor 6. Ketika dia sakit, atau bepergian. Orang itu tidak mesti sehat terus, kadang-kadang sakit. Dia tidak mesti di rumah terus, kadang-kadang pergi. Mendapatkan pahala seperti beramal pada waktu sehat dan istiqomah. Subhanallah. Ya. Jadi kita sakit tidak bisa ke masjid untuk untuk ikhwan kita, ya. Atau pergi sholatnya hanya di qashar 2 rakaat, yang duhur, asar, isya tidak genap. Sholat sunnahnya tidak dikerjakan karena safar. Itu dinilai kita melihat kebiasaan di rumah kita. Kalau kita di rumah sholatnya lengkap, berjamaah. Sholat sunnah juga dikerjakan. Siam sunnah dikerjakan. Maka ketika kita pergi, ketika kita sakit, tidak bisa siam, tidak bisa sholat jamaah, tidak bisa sholat sunnah, ditulis oleh Allah Ta'ala semisal kita beramal pada waktu sehat kita. Subhanallah, itu keuntungan bagi orang yang sifatnya istiqomah. Dengan dasar hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Idza maridal 'abdu aw safara." Nah, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Artinya, jika seorang sakit atau bepergian, kita pergi, maka dia dicatat melakukan amalan semisal amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim. Maknanya ketika mukim ketika di rumah. Dan dalam keadaan sehat. Ya. Jadi kita ini sakit, namanya tidak bisa kerja, ya 5 hari. Itu tidak kerja. Tapi Allah Ta'ala memberi pahala kita selama 5 hari. Kenapa? Karena sakit kita, bukan karena malas. Demikian juga biasanya sholat berjamaah untuk ikhwan 5 waktu. Nah, kok pas saat itu umpamanya ada mendesak, ini harus operasi. Kalau tidak, kemungkinan akan meninggal dunia. Kita tinggalkan jamaah itu bukan karena malas kita, tapi menolong saudara kita, ditulis seperti kita menjalankan sholat jamaah. Nah, ya. Ketika kita safar bepergian,
naik mobil, cuma di mana kita dengarkan azan, kita tidak bisa turun karena bepergian. Kita sholat nanti setelah turun, sholat kita sahabat 2 rakaat sama dengan sholat berjamaah. Karena kita meninggalkan jamaah bukan karena malas, tapi karena udzur kita safar. Subhanallah. Nah begitulah. Kemudian juga dimudahkan, nomor 7, dimudahkan keluarnya ruh pada saat mau menjemputnya. Nah ini ya. Keluarnya roh pada saat mau menjemput. Ya, malaikatnya kalau sudah mau mencabut roh kita, paling sakit adalah dicabutnya roh. Tetapi kalau kita istiqomah akan dicabut dengan lunak. Zaid bin Aslam, Waqi bin Al-Jarrah berkata, malaikat menghibur orang yang istiqomah. Mereka tidak takut pada saat malaikat maut menjemputnya. Dan pada waktu ditanya oleh malaikat mungkar nakir di alam kubur, tidak ada rasa takut. Dan ketika dibangkitkan pada hari kiamat, 3 keutamaan. Ketika dicabut rohnya, senyum. Lihat, perhatikan. Orang-orang yang ahli ibadah ketika meninggal dunia senyum. Wajahnya, keningnya pelipisnya berkeringat. Dan senyum sekali. Bagus sekali. Wajahnya berseri-seri. Demikian juga ketika nanti ditanya di alam kubur. Ketika pula dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nah, ini keutamaan bagi orang yang istiqomah. Dan kiat-kiat untuk bisa istiqomah, kita singkat saja di situ, berdoa kepada Allah. Nah, ya. Berdoa kepada Allah yaitu farzuqnal istiqamata. Aman Allahumma anta rabbuna. Itu ya. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Itu terbalik tulisannya. Ya. Allahumma ya Allah anta rabbuna. Engkau adalah Rabb kami, pencipta kami. Farzuqna istiqamah, ya Allah berilah rezeki, berilah karunia saya ini istiqamah. Nah. Yang nomor 2, kiat untuk istiqamah, memahami 2 makna kalimat syahadat dan mengamalkan kandungannya. Ya. Itu ada hitam-hitam, itu bisa antum baca sendiri karena mengingat waktunya terbatas gitu. Karena nanti anak juga setelah maghrib ini taklim lagi. Kemudian juga yang nomor 2, ya yang nomor 3, mempelajari Al-Quran dan memahami maknanya serta mengamalkan isinya. Mudah kan? Orang miskin bisa belajar Quran. Orang kaya bisa. Punya keilmuan yang lain bisa. Tidak juga bisa. Mempelajari Al-Quran dan memahami maknanya. Serta mengamalkan isinya. Nah ini penting. Antum kalau sekolah kedokteran kalau tidak dibuat praktek ya tidak ada faedah. Tapi kalau sudah dipraktekkan menjadi kuat ilmu itu. Dan bertambah. Berapa banyak antum alami ketika sedang mengobati, ada Allah Ta'ala memberi satu keistimewaan. Kadang kala tidak terlintas oleh pikiran kita, Allah membuka hati kita. Ini caranya mengobati. Demikian juga para dai. Ketika persiapan dia mengajar, dengan ternyata Allah Ta'ala beri ilmu. Kemudian juga berikutnya yang nomor 4, terus-menerus menjalankan syariat Allah. Nah, ya. Terus-menerus menjalankan syariat Allah dengan dasar hadis itu, wa anna akhabbal a'mali atwamuha ilallah wa in qalla. Dan amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Contohnya begini. Upayakan ukhti wa ikhwan ya, malam sholat tahajud walaupun 3 rakaat. Walaupun 3 rakaat. Itu 3 rakaat rutin sampai 1 bulan lebih bagus daripada kita sholat seminggu yang mana yaitu sampai 7 jam. Karena apa? Paling banyak amal itu adalah yang kontinu walaupun sedikit. Berinfak juga begitu. Kita sekali berinfak 1 juta. Tapi 1 bulan. Kemudian kita berinfak 50.000, ada yang 100.000, ada 25.000. Kontinu itu lebih bagus. Ya. Dan itu kita bisa buktikan kita kalau praktek ya untuk mengobati orang itu sebulan sekali dengan setiap kali itu beda. Ya, kalau sebulan sekali mungkin lupa atau mungkin kaku tangan kita atau pikiran kita terhambat. Tapi kalau setiap hari menjadi mudah. Nah, itu contoh
logikanya seperti itu. Apalagi masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begitulah. Ikhwani wa akhwat, yang lain bisa dibaca sendiri. Oleh karena itu, anak ya tulis seperti itu, dan mengingat waktu terbatas, kami hanya bisa sampai jam 5. Karena sebentar lagi kami belum persiapan untuk taklim pada waktu habis maghrib tadi. Silakan bagi yang ingin bertanya. Dan kami mohon pertanyaan itu sesingkat mungkin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Onur Rafiq atas penjelasannya. Izin Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz, yang mungkin pertanyaan ini banyak dirasakan oleh kami yang para dokter ini juga. Ini pertanyaan dari Muhammad Asmi, Dr. Muhammad Asmi. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah menjaga keistiqomahan seorang muslim agar semangatnya belajar Islam tetap menyala, tetap semangat menuntut ilmu, tidak futur di tengah amanah rutinitas yang sangat menguras energi, baik fisik maupun pikiran. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih. Bagus. Menjaga istiqomah itu mudah. Kita kenapa buang air bisa istiqomah? Ya. Kenapa kita makan bisa istiqomah? Kenapa kita istirahat bisa istiqomah? Jadi kita menjaga istiqomah itu buat jadwal. Jam sekian saya akan baca Quran 10 menit. Nah. Jam sekian saya akan sholat tahajud. Nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu mudah. Sebagaimana antum kontinu ya, istiqomah masuk rumah sakit. Pertamanya sulit. Tapi lama-lama menjadi mudah. Bayangkan antum berangkat dari rumah ke rumah sakit, itu payah. Tapi karena kontinu, nah ya, terus menerus menjadi mudah. Karena ayatnya, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu adalah kemudahan. Bahkan kalau kita kontinu masalah ibadah itu lebih mudah. Ya jamaah, dah kita jamaahnya sudah adzan. Oh ini kurang 10 menit adzan, istirahat dulu. Nah, dibuat jadwal. Seperti kita buat jadwal nanti jam sekian kita harus mengobati pasien. Jam sekian kita harus menata obat ini. Itu kan kontinu. Segala sesuatu yang diupayakan untuk setiap saat kita kerjakan itu menjadi mudah. Bahkan lebih mudah lagi kalau kita beribadah, baca Quran, buat jadwal. Nah, ya dikasih jadwal ini jam sekian. Nanti sholat kita, sholat apa itu wajib, ada jadwal sendiri dari Allah Ta'ala. Nanti kita bagaimana membaca kitab-kitab Allah. Nah, itu cara kita untuk kontinu. Jadi kita harus membagi 24 jam ini tidak pernah dikurangi oleh Allah Ta'ala waktunya. Nah, kalau kita istiqomah bisa kerja, bagaimana istiqomah beribadah? Ya, bagaimana, Pak? Kok putus? Tidak Ustadz, tadi ada suara masuk. Monggo dilanjutkan dulu Ustadz. Ya. Jadi artinya istiqomah, bagaimana kita istiqomah? Kita harus membiasakan diri. Buat jadwal. Seperti orang olahraga kan. Olahraga itu pagi ya, kontinu maraton dia. Kenapa dia bisa? Karena semangatnya tinggi. Padahal kenikmatan orang olahraga itu kan sehat badan. Kenikmatan orang ibadah sehatnya hati dan sehatnya badan. Nah, jadi untuk istiqomah ibadah itu lebih mudah daripada istiqomah cari duit, daripada kerja. Kalau kita bisa istiqomah kerja, kenapa tidak bisa istiqomah beribadah? Jadi kita buat jadwal. Jam 7, jam sekian kita kerja. Terus jam sekian kita harus baca Quran. Kita harus beribadah. Kita harus sholat. Jadi ada waktu untuk menuntut ilmu din. Ya, ada waktu untuk cari nafkah atau maisha kita. Wallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga kita semua bisa istiqomah terus. Izin bertanya Ustaz, ini dari Darmawi. Ada pertanyaan ini berdasarkan hadis
Nabi, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Betul. Berdasarkan hadis di atas, apakah amal ibadah kita itu bisa menjamin kita masuk surga, Ustaz? Bagus, jazakallah khair. Betul, hadis itu diriwayatkan Imam Muslim dan juga Abu Sana. Maknanya begini, tidaklah amalmu itu bisa menjamin masuk surga. Maknanya begini, amal kita itu berapa tahun di dunia? 1000 tahun? Tidak mungkin. Amal kita itu pendek, mulai kita balik sampai meninggal dunia. Berapa tahun itu? Sedangkan surga ini khalidina fiha, kekal selamanya, jutaan tahun. Nah, maka kalau kita masuk surga itu dengan amal kita nggak mungkin. Karena sedikit. Tapi karena rahmat Allah. Kita beramal sedikit ini, Allah Ta'ala menggandakan amal kita yang banyak. Bayangkan amal 1 digandakan 700. Minimalnya sekali kita taklim seperti 10 kali. Nah itu, jadi kita ini tidak bisa, kalau amal kita ini untuk menuju ke surga, tidak bisa. Totalan secara perhitungan kalkulator. Kenapa? Dosa kita banyak. Padahal dosa ini dengan amal baik ini ditimbang. Kalau dosanya banyak, nanti amal baiknya terkuras oleh dosanya. Ya, tapi kalau dosanya sedikit, amalnya banyak, alhamdulillah. Jadi kita ini di dunia ini tidak lepas daripada dosa. Amal baik kita untuk menutupi dosa kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu buat untuk menghapus dosamu. Nah, makanya besok manusia itu ditimbang oleh Allah Ta'ala. Amal baiknya dan amal jeleknya. Tapi dia masih punya tauhid, ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika masuk neraka dicabut oleh Allah Ta'ala, diambil dari neraka karena rahmat Allah. Makanya kita ini harus mohon kepada Allah rahmatnya. Ya, jadi kita tetap beribadah, namun ibadah ini tidak menjamin mesti kelanggengan kita untuk di akhirat. Karena ibadah kita ini kalau ditimbang belum bisa masuk surga karena kita punya dosa. Namun dengan ibadah kita yang terbatas ini, Allah belas kasihan pada hambanya, sehingga kita dimasukkan dalam surganya, dijauhkan pula dari nerakanya. Wallahu a'lam. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Sangat menyeluruh sekali. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, dari Dr. Rahardian Sigmawan. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan sifat istiqomah yang benar kepada anak? Bolehkah memberikan anak kepada anak? Bolehkah memberikan hadiah agar anak rajin sholat? Ustaz? Bagus. Kalau agar anak kita istiqomah, kita harus istiqomah dulu. Itu syaratnya. Lihat anak kita kecil. Kalau uminya, ibunya sedang masak, dia ingin. Ya, anak kecil itu dia. Putrinya kalau ibunya sedang masak apa, dia ingin masak. Ibunya sedang sholat, dia ingin sholat. Walaupun belum terampil, walaupun lari ke sana kemari. Yang laki-laki juga begitu. Ketika ayahnya sedang sholat di masjid, dia ingin ikut sholat di masjid. Ketika juga membaca Quran, dia ambil Quran walaupun tidak bisa membacanya. Jadi agar anak istiqomah ini, bagaimana kita menjadi istiqomah? Jangan sampai kita menyuruh anak kita, ayo kamu sholat di masjid, lalu orang tuanya tidak sholat di masjid. Itu bertentangan dengan akal anak. Gimana? Bapak saya, bisa merintah saya sholat, ayah saya tidak sholat. Bagaimana ibu saya merintah sholat, dia sendiri waktu abad tidak sholat. Jadi untuk membiasakan istiqomah anak, perlu ada contoh dari orang tuanya. Ya. Nah, kalau orang tua sudah beri contoh, anaknya masih bandel, kita harus bersabar, mohon kepada Allah. Sebagaimana yaitu Nabi Nuh alaihissalam punya anak, tapi anaknya durhaka. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak dimarahi oleh Allah Ta'ala karena sudah berusaha untuk mendakwai istrinya, sudah berusaha untuk mendakwai anaknya. Tapi insya Allah kalau orang tua ini bagus, anak kan baik karena rupa anak menyerupai bapak dan ibunya. Maka watak anak insya Allah tidak lepas dari bapak dan ibunya. Kalau orang tua senang beribadah, ya senang sholat berjamaah, tawadhu, anak insya Allah ikut pula. Karena anak ini tergantung dari perbuatan orang tuanya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Untuk pertanyaan tadi, misalnya
apakah bolehkah memberikan hadiah agar anak mau rajin sholat, Ustaz? Boleh, boleh. Boleh. Ibnu Sayyid rahimahullah ta'ala menjelaskan, nanti kalau anakku mau sholat, aku kasih hadiah uang. Aku kasih hadiah yaitu baju, boleh. Itu untuk mendidik. Nanti lama-lama dijelaskan oleh Ibnu Sayyid, lama-lama dia akan terbiasa untuk beramal ibadah. Ya, jadi untuk anak nggak apa-apa kalau mau setor ayat Quran, setor satu surat, saya kasih 5.000. Nah, penggembira. Nanti kalau satu juz saya kasih yaitu 100.000. Nggak apa-apa. Ya, nanti lama-lama Allah akan menjadikan mereka itu terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa beramal ibadah, maka urusan dunia itu hina bagi mereka. Jadi kita untuk memberi hadiah boleh. Tahadu tahabu. Katanya beliau, berilah hadiah supaya timbul kecintaan. Jadi kan anak kan. Nah, anak itu senang dengan hadiah. Nah, nanti kalau mau sholat berjamaah ini, saya berikan baju. Kalau mau ngaji, 2 bulan ini setiap hari 1 jam saya belikan sepeda. Nah, sepeda kaki. Senang dia kan. Nah, itu membangkitkan mereka, tidak apa-apa. Itu bukan riya. Karena anak kecil itu belum kewajiban untuk beribadah. Namun kita latih dengan ngasih hadiah. Siap, nanti kalau siap, sampai setengah hari, ya berbuka nggak apa-apa, saya kasih 5.000. Kalau penuh 1 hari dan dia kuat, saya kasih 10.000. Tidak mengapa. Itu namanya tasjid. Dorongan, motivasi agar anak tetap beribadah pada Allah. Nanti lama-lama menjadi orang yang istiqomah. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga Dokter Perhatian bisa mengerti ya karena terhadap anaknya itu. Izin Ustaz, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Alhamdulillah, apa bisa dicukupkan Ustaz atau ada yang ingin ditambahkan oleh Ustaz? Baik. Kepada ikhwan wa akhwat yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita adanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih diberi kesempatan dari Allah taala untuk menuntut ilmu. Untuk bermajelis menuntut ilmu itu lebih mulia. Karena majelis menuntut ilmu inilah yang disukai oleh malaikat. Malaikat melindungi kita atas perintahnya Allah taala. Dan dengan kita menuntut ilmu, insya Allah kita akan dimudahkan untuk beramal soleh. Semoga kita sekalian oleh Allah taala tetap menjadi yadul hamba yang istiqamah, melaksanakan perintah Allah taala dan meninggalkan larangannya sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.